Ya, salam Bapak Saudara. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih ada. Masih diberi sehat, kuat, napas kehidupan sampai detik pagi hari ini. Minggu hari ini, karena masih diberlakukan PPKM level 3, level 4, maka kita ibadahnya masih daring atau online. Atau saat ini jemaat ibadahnya masih di rumah masing-masing. Dan kita tetap percaya, kita berharap kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa tatap muka atau ibadah secara kolektif, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita memuji Dia, di saat kita menyembah Dia, dimanapun kita berada, Tuhan hadir untuk melawat umat-Nya. Dan pada pagi hari ini, Bapak Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya 18, ayatnya 35 sampai 43. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya 35 sampai ayat yang ke-43. Kita perhatikan bersama-sama. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu atau bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya aku dapat melihat. Saya ulangi, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seringkali kita berpikir bahwa kalau manusia itu punya penglihatan atau punya panca indera yang lengkap, bisa melihat dengan mata kita, berpikir itu sudah cukup. Dan itu bisa kita lihat terbukti bahwa manusia seringkali mengutamakan, mengusahakan, mencari dengan sekuat tenaga untuk memperoleh, untuk mendapatkan apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, sebenarnya orang hidup atau manusia itu tidak cukup kalau hanya bisa melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita harus juga melihat dengan hati kita. Jadi boleh dikatakan hati punya mata. Makanya seringkali kita mendengar, kita melihat dengan mata hati kita. Apa maksudnya, Bapak Saudara? Dengan mata jasmani kita melihat apa yang bisa kelihatan dengan mata kita, tetapi dengan apa yang tidak kelihatan, itu sesuatu yang real, itu nyata, itu ada, melihatnya dengan mata hati. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Bapak Saudara, dan kita masih ingat tema firman Tuhan minggu kemarin, temanya adalah hidup bergaul dengan Allah atau Tuhan. Siapa orang yang bergaul dengan Allah? Kita kemarin belajar ada Henok, ada Nabi Elia, ada Nabi Nuh, ada Musa, dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab. Ini adalah tokoh-tokoh, orang-orang yang melihat bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi dengan mata hati. Melihat dengan hati. Oleh karena itu walaupun Allah itu tidak kelihatan, karena memang dia roh adanya, maka tokoh-tokoh Alkitab ini, seperti yang tadi ya kita dengar, seperti Henok, Elia, Nuh, Musa dan sebagainya, hidupnya itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Allah, berjalan di dalam terang firman Allah. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang melihat dengan hati bahwa Allah yang roh, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi bisa dilihat dengan mata hati. Karena memang dia ada. Kita lihat bukti alam semesta ini adalah hasil ciptaan dari Allah yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, tetapi bisa kelihatan dengan mata hati rohani kita. Pada pagi hari ini kita akan melihat, saya mengambil 3 ciri orang yang bisa melihat dengan hati. Sesuai dengan perikop yang baru saja kita baca, kita lihat di sini mengenai kisah seorang yang buta. Ini kalau di dalam Markus disebutkan adalah Bartimius namanya. Dia buta, pekerjaannya meminta-minta. Belajar dari Bartimius atau orang buta ini, saudara,
Yang pertama, ya, ini ciri orang yang melihat dengan hati. Yang pertama adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-41, saudara. Ayat ini mengatakan, ya, di dalam perikop yang tadi kita baca, ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu atau orang buta tadi, Tuhan, ya, perhatikan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Apakah pada waktu itu orang buta ini bisa melihat dengan mata jasmani? Tidak bisa melihat sekelilingnya, siapa yang berbicara, wajahnya seperti apa, siapa orang banyak itu, tidak bisa melihat satu persatu. Bahkan dia bertanya, siapa yang lewat, dikatakan Yesus orang Nazaret. Tetapi kita melihat pada waktu itu ketika mendengar yang lewat ini adalah Yesus dari Nazaret, walaupun mata jasmani tidak melihat, tapi hatinya melihat bahwa yang lewat itu bukan hanya disebut Yesus dari Nazaret, tapi dia adalah Tuhan. Ini bisa kita lihat dari ayat yang baru saja kita baca, ayat yang ke-41. Menyebut Yesus adalah Tuhan. Kalau di dalam Markus dikatakan guru, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa mengatakan dia Tuhan? Karena dia tidak melihat siapa yang lewat itu secara lahiriah, tetapi melihat dengan hati secara rohaniah. Dia katakan yang lewat ini adalah Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, Tuhan Yesus pun pernah memberi jawaban kepada murid-muridnya. Benar sekali apa yang kau katakan. Kalau engkau menyebut aku adalah guru dan Tuhan, memang betul, memang benar, aku adalah guru dan Tuhan. Bapak Saudara, Rasul Paulus pernah mengingatkan, menegur kepada sekelompok orang Farisi, orang-orang yang punya keahlian menyelidiki kitab suci. Tetapi Paulus mengatakan, kalian membaca kitab suci, membaca Taurat Musa, tetapi kalian tidak mengerti isinya, tidak tahu tentang Allah. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi hatimu. Berarti hati itu bisa tertutup, bisa terhalang, bisa diselubungi oleh sesuatu yang sifatnya mungkin hanya lahiriah, yang hanya kelihatan dengan mata jasmani. Itu membuat hatinya tidak bisa paham, tidak bisa mengerti tentang Tuhan yang roh adanya tadi. Di dalam kitab Taurat banyak kita baca bicara Allah yang roh. Dia Tuhan yang Maha Esa, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang Maha Besar. Dan menunjukkan kepada kita bahwa keturunan wanita, perempuan itu akan meremukkan tumit, akan meremukkan kepala daripada si jahat atau iblis
Itu nubuat tentang kelahiran Sang Mesias atau Juru Selamat, namanya Tuhan Yesus. Sekelompok ahli Taurat tidak mengerti dalam Kejadian pasal 3 siapa yang dimaksudkan ayat ini. Tetapi bagi orang yang melihat dengan hati, Paulus katakan ngerti, tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus yang akan dilahirkan melalui seorang perempuan, yang akan menghancurkan kuasa iblis, kuasa setan. Iblis hanya bisa menggerogoti tumit, hanya bisa menyakitkan, tetapi tidak bisa membunuh. Tapi kalau Yesus Kristus Tuhan yang dinubuatkan, yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu, keturunan perempuan itu akan menghancurkan, meremukkan kepala setan atau membunuh untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Ada kisah bagaimana ketika Yusuf dan Maria sedang bertunangan, melihat dengan mata jasmani calon istrinya dikatakan tahu-tahu mengandung. Secara lahiriah, secara mata jasmani melihat kenyataan. Yusuf terkejut, Yusuf kecewa, Yusuf rencana hatinya rasanya tidak bisa menerima dan punya rencana untuk memutuskan hubungannya dengan Maria. Karena melihat sesuatu yang menurut mata jasmani tidak benar. Tapi pada waktu itu malaikat Jibril datang memberitahu kepada Yusuf, Yusuf, jangan kau takut, jangan kau ragu, jangan kau mengambil tindakan yang tidak tepat. Terimalah, tetaplah engkau menjadi orang yang mengasihi Maria, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Roh Kudus berarti roh Allah, Allah yang roh, yang tidak kelihatan, tetapi menjelma jadi manusia lewat perawan Maria. Yang pada waktu itu Yusuf melihat dengan mata jasmani, sekarang diberitahu, lihatlah, melihatlah, bukan hanya dengan mata jasmani, tapi melihatlah dengan hati, bahwa yang dikandung ini adalah Allah yang roh atau Roh Kudus, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi dia adalah Tuhan. Dan akhirnya Yusuf menerima semua apa yang dikatakan malaikat Jibril, dan sampai hari ini dunia diberkati lewat apa yang telah diterima oleh Yusuf di dalam kehidupannya bersama dengan Maria. Begitu juga baik saudara, kita lihat dalam firman Tuhan tadi, orang buta ini melihat dengan hatinya. Yesus bukan hanya manusia, Yesus bukan hanya anak Maria atau Yusuf tukang kayu, tetapi Yesus ini, orang Nazaret ini adalah roh Allah, Allah yang roh. Dia adalah Tuhan. Sehingga dengan demikian orang buta ini, Bartimeus ini percaya, karena dia Tuhan, dia sanggup untuk menolong aku, untuk mengampuni dosaku, untuk menyelamatkan aku, untuk memberikan lensa mata yang baru. Itulah iman percayanya orang buta ini, karena melihat dengan hati, melihat dengan mata hati. Ciri yang kedua orang yang melihat dengan hati adalah
Walaupun banyak tantangan dan pergumulan, imannya tidak tergoyahkan. Ciri yang kedua, orang yang bisa melihat dengan hati, walaupun banyak tantangan dan penderitaan, pergumulan, tapi imannya tidak tergoyahkan. Bisa kita lihat di dalam ayat yang dalam perikop ini, ayat 38 sampai 39 dan ayat 42. Ayat ini mengatakan 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam ayat ini dengan jelas. Pada waktu Bartimeus ini, orang buta ini, berteriak minta belas kasihan, minta tolong kepada Yesus Kristus yang pada waktu itu lewat, yang dia akui dia adalah Tuhan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak, tidak peduli orang mau berkata apa. Karena dia punya iman, dia percaya, dia melihat dengan hati dia adalah Tuhan. Pada waktu itu dapat tantangan yang luar biasa. Apa tantangannya? Ditegur oleh orang yang waktu itu bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Ditegur, orang ditegur enak enggak? Ditegur itu enggak enak. Mungkin waktu itu tidak hanya ditegur, mungkin dikata-katai dengan yang enggak enak didengar. Kenapa? Kowe iki pengemis, kamu itu orang buta. Kamu itu siapa? Kok teriak-teriak manggil nama Yesus? Wah, rasanya pasti saudara ya. Bukan itu, berarti dimarahi, diseneni. Rasanya tidak bisa terima ya Bapak Ibu. Sulit menerima kenyataan ini. Aku diolok, aku dimarahi, aku ditegur, aku disalahkan. Padahal aku ingin mendapatkan pertolongan supaya aku dapat melihat. Tapi walaupun diolok, dimarahi, ditegur, dihalang-halangi, tidak peduli. Orang buta ini tetap berseru memanggil nama Tuhan Yesus karena dia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan dia bisa melihat. Dan betul Pak Saudara, orang yang tidak putus asa, orang yang tidak peduli dengan masalah, tantangan, penderitaan, ancaman, teguran apapun, halangan apapun, kalau tetap berseru, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat 42 tadi, Tuhan Yesus mendengarkannya. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Tuhan katakan, panggil orang itu datang ke sini. Ketika sudah datang, ditanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Orang buta mengatakan,
Tuhan supaya aku dapat melihat. Dengan hati sudah, tapi dengan jasmani waktu itu belum bisa melihat. Tuhan katakan, pergilah, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa, saudara. Kita melihat, kita seringkali dalam ikut Tuhan diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan tantangan, rintangan, halangan, godaan, ujian. Masihkah kita mau berseru terus dalam nama Yesus? Masihkah kita imannya tetap kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini? Kalau kita tetap berseru dan percaya Yesus Tuhan sanggup untuk menolong dalam segala permasalahan kita, mujizat pasti terjadi. Dan kita lihat orang buta tadi tetap buta enggak, saudara? Tidak dikatakan, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangan putus asa, jangan takut, dan jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah fokus, tetaplah pandang Dia, berteriaklah, panggillah nama Dia. Maka segala permasalahan, persoalan, penderitaan, ujian nanti akan membuahkan hasil. Mujizat masih ada, mujizat pasti nyata, mujizat pasti terjadi. Amin. Yang ketiga, ciri orang yang bisa melihat dengan hati yang ketiga adalah mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Ciri yang ketiga adalah mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Kita melihat dalam ayat tadi, ayat yang ke-43, perhatikan. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus, kalau kita sebagai pengikut Kristus, di dalam iman kita, dalam kehidupan kita, hanya kita mengukur dengan apa yang kelihatan. Berkat itu apa yang kelihatan dengan mata, jasmani kita, maka banyak yang tidak bertahan imannya. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena berpikir, wah ikut Tuhan itu berarti secara lahiriah semuanya mesti sukses, lancar semuanya. Kalau sakit mesti sembuh segala penyakit. Kalau uangnya habis mesti Tuhan kirim uang yang berlimpah-limpah. Kalau bergumul tentang sesuatu pasti hanya diukur dengan mata jasmani yang kelihatan. Itu berkat, itu tandanya orang yang diberkati. Ya memang itu salah satu berkat, tapi itu bukan ukuran satu-satunya. Ikut Tuhan itu yang utama adalah berkat yang abadi, keselamatan kekal. Itu berkat yang paling besar, anugerah yang paling besar, hidup yang kekal di surga.
Makanya jangan heran kalau orang Kristen hanya melihat dengan mata jasmani, ngukur berkat secara jasmani, akhirnya kecewa, akhirnya berhenti. Wah, ditawari jabatan, wah ditawari tentang teman hidup, wah ditawari tentang keuangan, wah wis pokoknya begitu melihat hal-hal yang jasmani, delitir wae, glinding wae saudara. Padahal ikut Tuhan bukan itu yang kita cari. Itu yang nomor 2, yang nomor 1 apa? Hidup kekal, keselamatan. Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan. Itu keselamatan. Kalau saya katakan keselamatan bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan kekal di surga. Itu berkat yang sangat berharga. Jadi kita bisa melihat kebenaran ini. Mengapa orang bisa ngikut Tuhan sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya? Karena orang itu tidak pernah kecewa dengan keadaan. Orang yang tidak pernah kecewa dengan keadaan hidupnya, baik enak tidak enak, baik kekurangan kelimpahan, baik sehat ataupun sakit, tidak kecewa dengan Tuhan Yesus, maka orang itu akan mampu dan tetap ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Hanya orang yang sampai akhir hidupnya yang akan selamat. Dan orang yang ikut Tuhan sampai akhir hidupnya, orang itu adalah orang yang hatinya tetap bersuka cita. Orang yang ikut Tuhan sampai akhir hidupnya adalah orang yang hidupnya senantiasa memuji-muji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita melihat orang yang melihat dengan hati, hidupnya banyak pergumulan, banyak penderitaan, tapi tetap setia, imannya tak tergoyahkan dan tetap ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita lihat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai 8 mengatakan, 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita tahu seorang rasul yang hebat ini namanya Paulus. Hidupnya boleh dikatakan seolah-olah tidak pernah menikmati yang enak. Yang dialami yang ndak enak, penderitaan, ratap tangis, dianiaya, diolok, ditolak, dimaki, disiksa, ngalami kelaparan, kedinginan, dan segala macam keadaan dialaminya. Karena imannya kepada Tuhan Yesus, karena pelayanannya memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Tapi Paulus tidak menggerutu, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Paulus tetap percaya bahwa siapa yang disembah, siapa yang dilayani, yaitu yang namanya Yesus Kristus Tuhan, itu sudah menyediakan berkat yang kekal. Makanya Paulus katakan, saat kematianku sudah dekat. Berita aku luar biasa, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Imanku tidak tergoyahkan. Dan sekarang aku akan menerima mahkota kebenaran, mahkota yang kekal.
bukan hanya untuk aku, tetapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya apa? Orang yang bisa melihat dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, hidup mempermuliakan namanya, hidup tetapi dalam Dia, memuji-muji menyembah Dia, melayani Dia, berkorban untuk Dia. Dikatakan orang itu akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota keselamatan, berkat yang kekal. Kiranya dengan renungan ini kita semua, memang kita harus melihat dengan mata jasmani, tapi jangan lupa kita harus melihat dalam hidup ini dengan mata hati. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang pemenang, dan kita semua berhak menerima berkat mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semuanya. Amin. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menikmati segala kasih karunia Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun dengan daring, walaupun dengan online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami agar kami melihat baik dengan mata dan juga dengan hati, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami, dan kami boleh menikmati berkat di bumi sampai di surga. Terima kasih Bapa. Semua anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu ini, teguhkan, kuatkan hati dan imannya. Tuhan beri kuat sehat kepada mereka semuanya. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulannya, rumah tangganya, kesehatannya, dan juga usaha pekerjaannya. Tuhan yang memberkati, membuat lancar, berhasil, sukses, dan juga dalam pengikutannya kepada Tuhan itu sampai akhir hidupnya, sehingga berkat yang kekal itu Tuhan sediakan bagi semua anak-anak-Mu yang setia sampai akhir hidupnya. Dan Tuhan pada saat ini lindungilah anak-anak-Mu Tuhan, bebaskan, hindarkan dari segala sakit penyakit, terutama dari virus corona ini, sehingga semuanya dilindungi, dijaga Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga bangsa kami, lepaskan, bebaskan, lindungilah semuanya Tuhan. Tuhan berkenan lalukan, lenyapkan virus corona di negeri kami, sehingga bangsa kami bisa nyaman, aman, tentram, dan semua sehat, selamat, dan kembali bisa menjalankan tugas aktivitasnya, tugas pekerjaannya, sehingga ekonomi dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, dan berkat dicurahkan atas bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya pagi ini. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pagi ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.